rekan media sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita sekalian. Rekan-rekan media yang saya banggakan, hari ini saya kembali mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memenuhi pemanggilan dalam rangka memberikan keterangan-keterangan terkait dengan proyek Base Transceiver Station di Kominfo. Saya sebagai warga negara dan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika mempunyai kewajiban untuk memenuhi pemanggilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia demi penyelenggaraan hukum yang baik dan benar. Saya telah memberikan keterangan-keterangan atas dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari pagi hingga siang sore hari ini. Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu, ya, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar sebagai saksi. Ya, itu telah saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, yang terkait dengan substansi materi dan prosesnya menjadi kewenangan dan domain Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sehingga dengan sangat menyesal saya mohon ya agar rekan-rekan media memahami bahwa saya tidak bisa melaksanakan tanya dan jawab karena ini menyangkut proses hukum yang masih panjang dan belum selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini semuanya untuk penyelenggaraan negara yang lebih baik sekarang dan di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Joni. Nanti tanya jawabnya sama kami ya. Tadi sudah disampaikan Bapak tidak membuka forum tanya jawab. Silakan Bapak. Monggo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cek. Tunggu sebentar ya, biar semua dapat gambar.
Ya pemirsa, itu dia tadi keterangan yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate setelah selesai memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Johnny G. Plate pada hari ini diperiksa untuk kedua kalinya sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Tadi pemirsa dalam keterangannya Menkominfo Johnny G. Plate mengaku sudah menyampaikan apa yang ia ketahui terkait proyek penyediaan BTS 4G Bakti Kominfo. Namun Johnny G. Plate enggan membeberkan secara lebih rinci terkait pemeriksaan yang baru saja dijalaninya di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pemirsa, hari ini merupakan pemeriksaan Johnny G. Plate yang kedua kalinya. Sebelumnya, Johnny G. Plate pernah diperiksa untuk pertama kali pada tanggal 14 Februari 2023 lalu. Udah Pak. Pak Joni dikit, Pak Joni. Gua juga apa? Bawa semua ini dari kosan tapi ini masuk ke dalam Pak. Kiri terus kiri. Ya, udah Pak. Bentar ya, aku mau dorong. Ayo. Tertib ya. Pak Joni dikit, Pak Joni. Nah, gua juga apa? Bawa semua ini dari kosan tapi ini masuk ke dalam Pak. Kiri terus kiri. Dirdik akan memberikan penjelasan bagaimana hasil pemeriksaannya ya, dan ada hal-hal dan kami akan buka sesi tanya jawab bagi teman-teman wartawan media. Silakan Pak Dirdik biar tidak panjang lebar. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan media. Hari ini sebagaimana kita ketahui telah kita lakukan pemeriksaan terhadap Saudara JP baik dalam kapasitas selaku Menteri Kominfo maupun dalam kapasitas sebagai pengguna anggaran. Pemeriksaan dimulai dari jam 9 dan kita akhiri tadi jam 3, tepat 6 jam, menjawab pertanyaan 26 pertanyaan, dan menurut hemat kami semua pertanyaan dijawab dengan baik sesuai harapan kami. Dari hasil pemeriksaan kami anggap cukup dan selanjutnya kami akan melakukan gelar perkara dalam waktu yang secepat-cepatnya untuk menentukan sikap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan. Oh ya, saya tambahin, pada hari ini kita melakukan pemeriksaan saksi lain sebanyak 6 orang, 1 dari Kominfo, 3 dari Bakti, dan 2 dari pihak swasta. Untuk keterangannya kita perlukan dalam rangka untuk memperkuat bukti-bukti yang ada. Demikian. Ada pertanyaan? Ya Pak, tadi dari pemeriksaan Pak Johnny Plate ini Pak, apakah beliau mengetahui Pak soal penerimaan uang 534 juta yang diterima adiknya, dan sejauh ini kan Pak adiknya ini pengusaha Pak ya, pengusaha kalau yang diketahui pejabat bergerak di bidang apa gitu Pak? Terkait dengan posisi adiknya, sesuai dengan keterangan masih kita dalami. Yang jelas
tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pekerjaan yang bersangkutan yang saya maksud adiknya. Artinya besar kemungkinan ada kaitannya dengan jabatan yang saksi yang kita periksa pada hari ini. Tadi Pak Plate apakah mengatakan mengetahui Pak soal aliran dana itu Pak? Nanti itu udah masuk materi. Ada lagi? Nih. Nih, silakan. Nih, silakan. Kamu masih ngetik nih. Ayo kamu. Ayo. Siang Pak Dirdik Pak Kapus, saya Rahel dari Kompas.com. Mau pertanyaan yang pertama, tadi kan Bapak bilang setelah pemeriksaan Pak Plate akan melakukan gelar perkara ya Pak. Ini gelar perkaranya itu terkait penetapan tersangka terhadap Pak Joni Plate atau gelar perkara soal apa spesifiknya Pak? Sama mungkin sejauh ini kerugian dari proyek kasus dugaan korupsi di Bakti Kominfo ini ada berapa sih totalnya kerugiannya? Terima kasih. Untuk gelar perkara tentunya gelar perkara untuk perkara keseluruhan, ya. Tapi tentunya sekaligus di dalamnya termasuk juga terkait dengan posisi JP. Terkait dengan penghitungan kerugian negara, sampai saat ini masih dalam proses penghitungan. Namun perlu kami sampaikan, beberapa saat lalu kami telah mengirimkan tim ke beberapa wilayah untuk cek ke lokasi, dan hasilnya sebagian besar tidak sesuai yang dilaporkan secara resmi kepada kami. Nih. Izin, kan kemarin dalam keterangannya Kejagung beberapa alasan Kejagung untuk memeriksa JYP itu karena ada dugaan manipulasi proyek dari yang 5 tahun menjadi 1 tahun dan segala macamnya. Nah, apakah dengan pemeriksaan hari ini dugaan-dugaan yang disebutkan Kejagung dalam keterangannya itu semuanya sudah terbukti atau seperti apa Pak? Makanya tadi saya sampaikan bahwa hasil pemeriksaan saat ini saya nilai sudah cukup, dan selanjutnya kami akan melakukan gelar perkara. Itu jawabannya. Hari ini sudah saya nilai cukup, selanjutnya akan kami gelar perkara. Kamu udah, kamu sana lagi. Salah dari Gatra Pak. Tadi kan Bapak sempat bilang kalau misalkan sudah kirim tim ke beberapa daerah, itu boleh disebutkan nggak ya beberapa daerah yang mana? Sama kan kita taunya 100% ya diklaim oleh Bakti. Untuk saat ini yang diketahui dari Jaksa Agung sekarang sudah berapa persen ya? Maksudnya yang realisasinya dari 100% itu sebenarnya sudah berapa? Dan itu yang daerah-daerah mana saja yang kira-kira belum tersentuh sama sekali? Terima kasih. Beberapa daerah diantaranya ada NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, ada beberapa daerah lainnya ya. Untuk persentase berapa perkembangan sampai saat ini masih dalam penghitungan kita dan sedang dihitung oleh ahli maupun BPKP. Yang lain? Itu tuh, Pak. Yang depan nggak bisa. Pak, apakah nanti seketika akan ada gelar perkara, apakah akan ada penetapan tersangka baru? Nanti kita lihat, karena gelar perkara ini kan kita terbuka ya, seluruh jaksa senior di Gedung Bundar sini kita libatkan untuk memberikan saran masukan dan kita tentukan sikap. Hasilnya apa nanti kita tunggu. Ini. Kamu nitip aja pertanyaan sama teman. Eka tentu Pak, itu yang fasilitas 500 juta yang dialirkan ke adik ini anggaran proyeknya atau apa Pak? Masuk bagian di anggaran baktinya atau apa? Terus kapan pemeriksaan adiknya lagi Pak? Terima kasih. Tentunya nanti kita lihat setelah kita ekspos, ya, setelah kita gelar perkara. Tapi yang jelas itu dana dari Bakti. Apakah terkait dengan proyek ini apa tidak, yang kami tahu itu diambil dari anggaran Bakti. Perkenalkan saya ini dari Bloomberg Technos. Ini mohon maaf kalau emang nggak terlalu ini, saya ingin menanyakan kemarin itu kan pas tanggal 6 Pak Jaksa Agung sama Pak Erik itu menyerahkan aset baru yang 31,1 triliun, tapi itu
ada klaim katanya Pak Eri juga ada kasus baru diserahkan sama BUMN ke Dedeng. Nah, kira-kira dari Dirdik sendiri nih Pak Kuntadi udah memproses itu, kira-kira Bank BUMN yang Pak Ketut juga sempat kemarin bilang clue-nya BUMN keuangan gitu, itu kira-kira sampai saat ini tidak lanjut gimana Pak? Bank yang BUMN yang mana gitu kalau boleh tahu, yang tanggal 6 kemarin? Saya jawab ya. Kemarin kamu udah ikut press conference ya, yang disampaikan press conference kemarin ada 5, itu tidak ada kaitan dengan laporan dari Pak Erik. Yang punyanya Pak Erik lagi kita pelajari ya, lagi kita pelajari, lagi kita dalami. Nanti kalau misalnya ada penaikan status apa pasti kami sampaikan di media. Ada lagi? Kamu ini yang lain udah. Saya Hedi dari Kumparan, Pak. Ini mau mempertegas aja yang soal penerimaan adiknya yang tadi itu, apakah yang bersangkutan mengetahui apa enggak, Pak Menterinya mengetahui apa enggak? Soal penerimaan 300 itu, apa 500 juta itu? Terkait dengan materi tentu saja kami tidak bisa menyampaikan ya, tapi bahwa ada fakta telah diterima dan hasil penggalangan dari penyidik akhirnya uang itu secara sukarela diserahkan, itu menjadi sebuah fakta yang bisa kami sampaikan. Tapi apa dan bagaimana itu nanti, itu materi nanti kami digelar perkara ya. Satu lagi Pak Dir, soal penyitaan apa jumlah yang sudah disita berapa aja soal kasus ini Pak? Penyitaan. Ya kalau disita kemarin sudah kami sampaikan ada 10 miliar sekian, ada rumah, ada sepeda motor dan sebagainya. Dan di dalamnya ada sebagian uang dari saudara GAP sebesar 500 sekian. Gitu. Yang belum nanya siapa? Lagi satu saya kasih kesempatan. Kamu belum nanya ya? Silakan. Oke, terima kasih. Izin bertanya Pak, terkait tadi kan Bapak bilang sudah cukup ya keterangan dari Pak Joni G. Plate-nya. Apa berarti tidak akan ada pemanggilan pemeriksaan ketiga Pak dari Joni Plate yang terhadap Pak Joni Plate ini? Terus yang kedua itu dari Pak Plate sendiri kira-kira ada perintah gak terhadap adiknya untuk penyerahan fasilitas uang itu? Terima kasih. Maksudnya perintah? Perintah dari Joni Plate ke adiknya untuk penyerahan. Saya rasa itu materi penyidikan juga ya, saya nggak bisa menyampaikan di sini. Namun yang jelas sudah saya garis bawahi bahwa penyerahan itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum, makanya harus dikembalikan. Itu ya. Pak Diri izin dan bagaimananya itu nanti menjadi materi kami untuk gelar perkara ya. Pak, izin terkait dengan TPPU, pada Senin kemarin kan dikatakan bahwa penyidik sudah menemukan jejak-jejak TPPU ini, salah satunya ke Money Changers dan perusahaan yang berafiliasi. Nah, maksudnya ini perusahaan ini berafiliasi kepada yang sudah menjadi tersangka atau pada saksi yang lain, Pak? Nanti itu tunggu ya, ini masih berproses ya. Tunggu saja ya. Saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya. Ini masih semua berproses dan penahanan sudah dilakukan oleh teman-teman penyidik Gedung Bundar. Ada 5 orang tersangka yang sudah dilakukan penahanan. Apakah ada penambahan nanti lihat prosesnya ke depan. Saya kira itu hasil gelar perkara akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Nanti juga kami akan sampaikan kepada teman-teman media. Ya saya kira itu. Terima kasih teman-teman media sudah hadir dalam pertemuan doorstop sore hari ini. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om.
Pemirsa, itu dia tadi keterangan yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia usai memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Menurut pihak Kejagung, sudah ada sedikitnya 6 orang saksi yang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo 2020-2022. Selanjutnya, usai memeriksa sedikitnya 6 orang saksi dalam kasus ini, pihak Kejaksaan Agung akan melakukan gelar perkara. Sementara sebelumnya sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Adapun tadi pemirsa, usai diperiksa untuk yang kedua kalinya oleh penyidik Kejaksaan Agung, Menkominfo Johnny G. Plate mengaku sudah memberikan keterangan yang dimintai oleh penyidik Kejaksaan Agung. Johnny G. Plate mengaku sudah memberikan hal-hal yang ia ketahui terkait proyek tersebut. Namun Johnny G. Plate enggan menjelaskan secara rinci mengenai materi pemeriksaan dirinya yang sudah berlangsung sejak sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.